Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian bulanan warga RW 10 ya, dan insya Allah besok kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah ya. Itu nanti kita lihat pengumuman dari pemerintah ya. Karena untuk menentukan awal bulan itu adalah hak pemerintah. Ya. Kita akan membahas pada pagi ini tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan amalan-amalan utama yang disyariatkan pada waktu-waktu tersebut. Saya bawakan ini tulisan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril yang hafizallahu ta'ala. Ini anaknya Syekh Abdurrahman Al-Jibril. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan ini kurang populer ya. Berbeda dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semua orang sudah tahu itu. Makanya bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sampai ada i'tikaf, ibadah-ibadah yang disyariatkan, dimamurkan di malam-malam tersebut. Akan tetapi di 10 hari di awal bulan Zulhijjah masih sedikit orang yang memakmurkannya. Padahal ini merupakan 10 hari yang paling utama ya di sepanjang tahun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani ayyam al-ashr. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai melebihi amal soleh di hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 di awal bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidak juga yang bisa mengalahkannya jihad di jalan Allah. Dan jihad di jalan Allah ini berat. Seseorang pergi ke medan perang, dia hendak mengorbankan jiwa dan hartanya untuk membela agama Allah Ta'ala.
Dan ini puncak dari Islam ya, merupakan puncak ibadah. Akan tetapi tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan sampai-sampai tidak bisa dikalahkan oleh pahala jihad di jalan Allah. Wala jihad fisabilillah. Rasul menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali yang bisa mengalahkannya, yaitu setara dengannya, yaitu seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali ya, sesuatu pun dari semua itu. Artinya dia mati syahid. Dia pergi membawa jiwa dan hartanya kemudian nggak kembali sedikit pun dari semua itu, dia mati syahid. Inilah amalan yang bisa mengalahkan amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Makanya kita harus bersungguh-sungguh banyak beramal soleh di hari-hari tersebut. Ini hari-hari yang utama ya. Sampai-sampai ya, para ulama beda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir di akhir bulan Ramadan. Ada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim, mereka menjamak kedua pendapat ini. Adapun di malam harinya yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Itu malam-malam terbaik. Adapun hari-harinya di siang harinya yang terbaik adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, berdasarkan hadis ini, yaitu tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai melebihi amal soleh di hari-hari ini. Bahkan tidak bisa dikalahkan oleh jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada sesuatu pun dari semua itu yang kembali lagi. Maka hendaknya kita berusaha untuk memakmurkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai macam amal soleh. Sayang ya, kalau 10 hari 10 malam di akhir bulan Ramadan itu sudah banyak orang yang sadar sehingga betul-betul tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tapi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah masih banyak orang yang lalai, belum menyadarinya betapa agungnya hari-hari tersebut. Dan insya Allah kita besok ya, kalau tidak ada perubahan, sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah, kita akan memasuki 10 hari terbaik di sepanjang tahun ini. Dan hendaknya kita bersyukur Allah berikan umur untuk bisa sampai ke waktu-waktu yang utama ini. Ini ada anugerah yang sangat besar, kesempatan kita untuk memohon ampun dan beramal soleh. Dan juga dari sekarang kita banyak bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, agar supaya Allah Ta'ala mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita, agar supaya kita betul-betul bisa memaksimalkan, mengisi hari-hari terbaik ini dengan amal soleh. Karena perkara yang menghalangi kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah adalah dosa. Allah firman, innallaha la yahdil qaumal kafirin, innallaha la yahdil qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kafir, yang kufur. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Maka dari sekarang kita bertobat kepada Allah Ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita, agar supaya tidak ada penghalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk bisa memaksimalkan ibadah di hari-hari terbaik ini. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ilallahi al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Fa aktsaru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Rasul bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan yang lebih Allah cintai di mana amal soleh, ya amalan di hari-hari tersebut melebihi amalan soleh yang dilakukan di hari-hari yang 10, maksudnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari tersebut tahlil, takbir dan tahmid, dan itu terkumpul di dalam takbirannya, kita sebut takbiran. Maka kita disunahkan begitu masuk tanggal 10, tanggal 1 Dzulhijjah, ada namanya zikir yang mutlak. Itu kita lakukan kapan saja, di mana saja. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar rumah sambil bertakbir, sehingga manusia pun mengikuti takbirnya mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu mengumpulkan antara takbir, tahlil dan tahmid. Ini yang dianjurkan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kita banyak bertakbir, takbir yang mutlak dimanapun, di jalan, di rumah, ya kapanpun ketika ada waktu, maka kita banyak ini tahlil, takbir dan tahmid. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Afdhalul ayyam yaumu Arafah." Hari-hari terbaik adalah hari Arafah. Ya. Ya. Ini diantara keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka perhatikanlah waktu-waktu yang mulia ini untuk kita isi dengan amal-amal soleh, di mana amal soleh tersebut dilipat gandakan pahala, sampai-sampai tidak bisa dikalahkan dengan pahala jihad di jalan Allah. Piraku oleh kita kabita gitu. Makmurkan hari-hari ini dengan banyak amal soleh. Jangan sampai lolos ya, jangan sampai kita lalai. Sebagaimana kita betul-betul memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, begitu juga di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, kita maksimalkan, optimalkan upaya kita untuk banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun ini Allah sampaikan kita kepada esok hari ya, dan melanjutkan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah untuk meraih banyak keuntungan, pahala, ampunan dan seterusnya. Kemudian apa saja amalan yang utama yang disyariatkan untuk mengisi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini? Tentu yang pertama, yang paling afdol adalah umroh dan haji. Maka mereka yang ke sana, mereka itu orang yang paling beruntung. Mereka mengumpulkan pahala dari ibadah-ibadah yang paling utama, umroh dan haji. Nah, kita harus kedah kabita doa, mudah-mudahan tahun payun orang anu dipanggil dapat undangan, dan Allah mudah untuk semua itu. Dan kita berlomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana mereka sedang mendulang pahala, maka kita pun di sini jangan kalah. Kita berupaya untuk banyak mendulang pahala. Ini adalah amalan terbaik di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, ya, al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah ke umrah adalah menghapuskan dosa di antara keduanya. Sementara haji yang mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Ya, ini amalan terbaik.
Nah, kita yang tidak berhaji sekarang bagaimana? Kita berupaya untuk mengejarnya. Jangan sampai yang lain itu dapat keuntungan yang begitu besar, kita tidak. Betapa ruginya. Kita berupaya untuk ya, mengejar ya, ketertinggalan. Ya. Maka kita berlomba-lomba berlomba-lomba dengan kebaikan. Ya. Kemudian ibadah berikutnya yang utama yaitu puasa selama hari-hari tersebut. Dan ya, di antara sahabat yang ada Ibnu Umar, kemudian di antara tabi'in, di antaranya Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, mereka biasa menjalankan saum 9 hari. 9 hari. Ya, nanti kita akan sebutkan riwayatnya, ada perselisihan ulama dalam hal tersebut. Intinya ya, yang paling afdal adalah saum tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu maka sebagian besar saja dari hari-hari tersebut. Ya, belum bisa kita menggabungkan misalkan dengan saum Daud atau saum Senin Kamis dan kita niatkan dengan dua niat saum di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan juga saum Senin Kamis. Ya, kalau nggak mampu juga minimal jangan tinggalkan saum Arafah, karena itu menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, intinya banyak saum. Ya. Insya Allah besok kalau kita sudah masuk maka kita siap-siap untuk saum. Dan saum tentunya adalah amalan yang diantara amalan yang utama. Dan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini ya, semua amal saleh itu dilipat gandakan, lebih Allah cintai daripada di hari-hari yang lainnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya, as-saumu li wa ana ajibi. Saum adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat besar, sampai-sampai Allah yang membalasnya. Amalan yang lain dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, lipatan yang tidak terhingga. Tapi saum, Allah yang menjamin, dialah yang akan memberinya. Artinya ini pahala sangat besar untuk saum itu. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia telah meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Maka Allah sendiri akan membalasnya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah ada seorang hamba saum 1 hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan wajahnya, ya, disebabkan saum dia di hari tersebut, dari api neraka sejauh 70 tahun. Luar biasa, ini pahala saum. Dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Maka ini diantara amalan-amalan yang utama ya, harus kita perhatikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah rahimahullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Syamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Saum Arafah, aku berharap kepada Allah Ta'ala untuk menghapuskan 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang telah lalu ya kita pahami ya, semua dosa-dosa kita. Ada 1 tahun yang akan datang, yaitu Allah berikan perlindungan, Allah berikan hidayah untuk terhindar dari dosa-dosa di tahun yang akan datang. Ya. Kemudian amalan yang berikutnya itu takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Atau berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28,
wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka mengingat, berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui, ditentukan. Para ulama mufassirin mengatakan pendapat banyak pendapat mereka ayam ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Juga dari Ibnu Umar, ya, hadis riwayat Ahmad, Rasul bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut tahlil, takbir, dan tahmid. Ya. Dan yang mengumpulkan itu semua, jadi boleh terpisah, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, dan dikir-dikir yang lain boleh. Tapi bisa juga, ya, seperti apa yang dilakukan Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya. Mereka keluar ke pasar di hari-hari tersebut dengan bertakbir, sehingga orang yang ada di pasar pun mengikuti takbir mereka, dan dengan suara yang lantang. Dan dari Ishaq rahimahullah diriwayatkan dari para fuqahanya tabi'in bahwa hari ini, ya, ini sunnahnya mereka bertakbir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbiran yang seringkali kita dengar, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, Allahu akbarnya bisa 2 kali atau tiga kali, itu kedua-duanya ada riwayatnya. Ya, dan, ya, dianjurkan untuk dikeraskan. Ini namanya takbir yang mutlak, tidak terikat waktu, tempat, kapan saja, sambil, pokoknya begitu masuk 1 Dzulhijjah kita banyak mengumandangkan takbir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa itukabbirullaha ala ma hadakum, agar supaya mereka itu mengagungkan Allah, ya, bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ini hadiah yang sangat besar. Ketika seseorang itu masuk di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, dalam keadaan beragama Islam, beriman, Allah berikan taufik untuk melakukan amal soleh di dalamnya. Begitu juga di awal bulan Dzulhijjah, dia hidup, Allah berikan umur kepadanya, Allah tangguhkan ajalnya, Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah beri taufik dia di atas Islam dan iman, Allah beri taufik kepada dia untuk mau beramal soleh, dan Allah takdirkan dia mampu melakukan amal-amal soleh dengan taufiknya. Maka ini adalah hidayah yang sangat besar. Maka sepatutnya kita bertakbir, memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan takbirnya diupayakan tidak berjamaah, ya, dipimpin, ya, satu takbir kemudian yang lain mengikuti, tidak seperti itu, tapi masing-masing saja. Ya, ini takbir yang mutlak. Adapun takbir yang muqayyad itu dilakukan setelah sholat fardu. Maka kita bertakbir diawali dari ba'da subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah sampai ba'da asar di tanggal 13 Dzulhijjah di hari tasyrik. Itu takbir yang muqayyad, dilakukan setelah sholat berjamaah, tapi tidak dipimpin, masing-masing saja, dan dilakukan setelah membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian bertakbir. Kemudian yang keempat, amalan yang disyariatkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, tobat, meninggalkan segala maksiat, agar supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk bisa melakukan amal ibadah yang terbaik di hari-hari tersebut. Itu bukan
Kalau bukan karena taufiknya, maka mustahil kita bisa melakukan amal soleh sebaik sekecil apapun. Dan di antara penghalang kita mendapatkan taufik adalah dosa. Kemudian yang kelima, ya tentunya banyak beramal soleh, karena hari-hari tersebut hari-hari di mana amal soleh lebih Allah cintai, melebihi jihad fisabilillah. Semua bentuknya, sholat, sedekah, membaca Al-Quran, amal ma'ruf nahi munkar, semua amal soleh kita lakukan. Kita isi, makmurkan hari-hari tersebut dengan amal-amal soleh. Ya, baca Al-Quran. Sebagaimana di 10 hari, di 10 malam di akhir bulan Ramadan, kita begitu semangat membaca Al-Quran. Begitu juga di sini. Jangan tinggalkan. Ya, sama ya. Harusnya kita betul-betul, sebagaimana kita bisa memakmurkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka hendaknya kita memakmurkan 10 hari di siang hari di bulan di awal bulan Zulhijjah. Ini masih di kita masih kurang populer ya. 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Orang begitu perhatian dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi kurang perhatian di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Makanya mulai dari sekarang kita bikin schedule, bikin jadwal, bikin planning. Kita 10 hari terakhir ini kita mau isi dengan apa? Ya, kita bikin waktunya, jam sekian kita melakukan ini, baca Quran, jam sekian untuk belajar, jam sekian untuk misalkan ada waktu-waktu ya untuk menyambung silaturahmi, apalagi berbakti kepada orang tua. Ya, makanya 10 hari di bulan di tanggal 10 Zulhijjah ketika Idul Adha itu pun masih termasuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka jangan kemudian gara-gara hari raya kita tinggalkan amal soleh. Tidak. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan silaturahmi dengan saudara-saudara kita, menyambung silaturahmi, ya. Kemudian ya, terutama kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua dan saudara-saudara, ya, memaafkan kesalahan mereka dan seterusnya. Banyak bersedekah. Begitu juga di sini panitia ya, panitia kurban itu dia dalam rangka ibadah. Maka jaga ketika dia jadi panitia kurban itu, dia dalam rangka sedang ibadah. Jaga lisannya, jaga perbuatannya, jangan sampai kemudian mengotori atau justru menghilangkan pahala dari ibadah tersebut. Ya, ketika jemaah haji di sana meraih banyak keutamaan, maka kita pun berlomba untuk meraih banyak keutamaan. Maka panitia ya tahu betul bahwa ini adalah dalam rangka ibadah, sukarela, tidak mengharapkan upah. Sehingga apapun yang terjadi, keputusan panitia misalkan memberikan hadiah kepada si fulan dan si fulan, karena tidak boleh memberikan upah kepada panitia ya yang mengelola daging karena masuk kepada jagal itu dengan daging dari atau bagian dari hewan kurban, tapi mereka itu meraih seandainya diberikan daging itu ya karena ya, sebagai sedekah sebagai orang untuk orang fakir atau hadiah bagi orang yang berkecukupan. Jadi dia mendapatkan itu bukan sebagai upah dari panitia, bukan, tapi sebagai sedekah atau hadiah, sebagaimana penduduk yang lain dapat bagian, tapi bukan sebagai upah. Ya, maka sebaiknya dihindari untuk protes-protes. Dia sedang ibadah, ya sampai kemudian protesnya itu menghilangkan pahala dari ibadah tersebut. Astabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Kemudian ibadah yang lainnya yang utama dilakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah tentunya kurban.
Dan memang hadis-hadis yang menerangkan akan keutamaan kurban, yaitu tidak ada satupun yang sahih, tidak ada satupun yang sahih. Semuanya itu didhaifkan para ulama. Bahkan banyak beredar hadis-hadis palsu. Cukuplah bagi kita bahwa Rasulullah SAW semenjak diwajibkannya, ya, disyariatkannya ibadah kurban, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Itu cukup bagi kita, dan pahalanya itu, ya, satu kurban itu mencukupi seluruh keluarga, meskipun keluarganya ada 150 orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya dapat. Makanya kurban itu satu untuk keluarga. Jadi nggak usah setiap tahun sekarang ayana lancetnya isu adina, enggak, cukup satu saja kepala keluarganya, kemudian semuanya dapat, ya. Dan dia niatkan pahala tersebut untuk seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu dapat semua. Itu menunjukkan keutamaan yang begitu besar pahala dari berkurban. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW ya, qad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Telah sabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih, ya, beliau menyembelih 2 ekor kambing kabs, ya, macam biri-biri, ya, kambing. Amlahaini yang berwarna putih, akronaini yang bertanduk. Dan Rasul menyembelih keduanya dengan tangannya. Dan Rasul mengucapkan bismillah ketika mengucapkan nama Allah ketika menyembelihnya, wa kabaro, dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar. Kemudian beliau meletakkan kakinya di sofahihima, meletakkannya di sofah itu ini leher, ya, leher, pangkal leher dari dua kambing tersebut. Dan para ulama beda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Sebagian ulama ada yang mewajibkan bagi yang mampu, sampai-sampai Rasul melarang barang siapa yang memiliki keluasan sumalam yudohi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, hendaknya dia tidak mendekati tempat sholat kami. Ini merupakan celaan bagi orang yang mampu, ya, dan pahalanya sangat besar. Kemudian dilarang yang ke-8, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak kurban. Jadi kalau dia sudah niat berkurban, dia sudah masuk bulan 10, masuk di bulan Dzulhijjah, dan dia sudah punya niat untuk berkurban, maka dia tidak boleh mencukur rambut atau mencabutnya, dan juga tidak boleh mencabut dan memotong kukunya. Ya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamsik an sya'rihi aw adfarihi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya jika melihat sudah masuk ke bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk menyembelih, untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan diri dari mencabut atau memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khud ya, min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhiya. Dia tidak boleh mengambil dari rambut dan kukunya sampai dia menyembelih kurbannya. Di antara hal ini hikmahnya disebutkan, Syafi'iyah menyebutkan bahwa di antara hikmahnya kenapa ketika dia sudah berniat untuk berkurban dan sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah,
Di antara mereka kenapa tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku agar supaya semakin banyak anggota tubuhnya yang terbebas dari api neraka. Sebagian lagi ulama ada yang menyebutkan di antara hikmahnya adalah menyerupai orang-orang yang sedang berhaji, di mana orang berhaji di antara larangannya tidak boleh mencukur rambut dan juga memotong kuku, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 196 Allah berfirman, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal al-hajju hatta yablughal hajju mahillah. Janganlah kalian memotong kepala kalian, maksudnya memotong mencukur rambut kalian sampai al-hajju, ya, binatang yang disembelih setelah haji itu sampai di tempat pemotongan, penyembelihan. Jadi diserupakan dengan orang yang sedang berhaji, ya. Tapi hanya ini saja, karena larangan untuk orang yang berhaji itu tentu masih banyak. Dia tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh jima dan seterusnya. Tetapi yang dilarang bagi orang yang punya niat untuk berkurban dan telah masuk ke bulan Dzulhijjah, maka dia dilarang untuk mencukur dan mencabut rambut dan kukunya. Dan ini berkaitan kepada orang yang berniatnya saja, seperti kepala keluarganya, ya, dia mau berkurban atas nama bapaknya misalkan, maka hanya bapaknya saja yang dilarang untuk melakukan ini, untuk memotong atau mencabuti rambut dan kuku. Adapun anggota keluarga yang lain tidak termasuk larangan ini, hanya orang yang hendak berkurban saja. Jadi syaratnya dua, ya, dia berniat untuk berkurban dan sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Kalau belum berniat, ya belum berlaku larangan ini. Baru berlaku ketika dia sudah berniat untuk berkurban, kemudian sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Dan seandainya dia melanggarnya, maka para ulama beda pendapat, ya, tentang hal ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Bahkan Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak mengapa. Tapi itu menyelisih dalil. Maka yang lebih roji, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengharamkannya. Maka kalau dia melakukannya, dia sudah berniat untuk berkurban, sudah masuk di bulan Dzulhijjah, kemudian dia memotong rambut dan kukunya, maka wajib bagi dia untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Akan tapi tidak berkaitan dengan kurbannya tetap sah, hanya saja dia berdosa. Cukup bertobat saja dan tidak mengulanginya lagi, ya. Tapi itu khusus untuk orang yang berniat untuk berkurban, ya. Adapun anggota keluarga yang lain, maka itu tidak terkena larangan ini. Karena ibu-ibu nu bade dipotong rambut, bade kasalon, ayeuna terakhir ini pada, ya, dipotong rambut, pedicure, manicure-nya, ya. Kemudian amalan yang lainnya yang utama adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Ini yang diperintahkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Rabbmu dan menyembelih karenanya. Ini dua amalan yang utama pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, bagi kita yang belum ada kesempatan untuk berkurban, maka, ya, misalkan kita membantu saudara kita yang berkurban, sehingga kita pun mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau misalkan dia mudohi, dia yang berkurban, udah dia jadi panitia, wah itu double. Maka kita berlomba-lomba siapa yang paling, ya, banyak amal solehnya di hari-hari tersebut. Ingat, ya, jadi 10 Dzulhijjah itu masuk kepada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ya.
Kemudian banyak polemik, apakah kita saum 9 hari atau cukup tanggal 9 saja, atau mayoritas hari-hari tersebut kita gunakan untuk saum. Ya. Di sini ada beberapa keterangan, ya. Ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Di antaranya hadis riwayat Abu Dawud, dan Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Rasul bersabda, ya, asik, ya, ini diceritakan ya oleh istri beliau, ya, dari Hunaydah bin Khalid, dari istrinya. Beberapa istri Nabi SAW mengatakan, yasumu tis'a dzulhijjah. Rasulullah SAW biasa, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah, karena diikuti oleh fiil mudhari menunjukkan ini kebiasaan Nabi. Nabi biasa saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian di antara para sahabat yang mempraktekkan praktek ini itu di antara Ibnu Umar. Kemudian dari para kalangan tabi'in, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan mayoritas ulama ya, mempraktekkan praktek ini. Sementara hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil asri. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW saum pada 10 di awal bulan Dzulhijjah. Ya, sementara riwayat dari isi-isi yang lainnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Begitu juga dengan riwayat Hafsah yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka para ulama mengatakan bahwa ini hadis Hafsah ini adalah ada tambahan ziyadatul ilm, maka ini yang ditetapkan. Imam Ahmad menggabungkan dua riwayat tadi dengan mengatakan bahwa maksud ucapan Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW saum 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, artinya tidak pernah full selama sebulan 10 hari tersebut. Adapun riwayat Hafsah yang menyebutkan Rasul tidak pernah meninggalkan saum di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, maknanya adalah mayoritas hari-harinya. Maka silakan saja memilih apakah ingin full dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau ya kebanyakan dari hari tersebut saum, atau mencukupkan diri hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ini keluasan, silakan. Meskipun saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sebagaimana kita saum di 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian Lebaran. Begitu juga kita 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, kemudian Lebaran. Ya, itu lebih nampak ketakwaan. Dan ini yang mempraktekannya di antara Ibnu Umar, kemudian daripada tabi'in dari Hasan al-Basri, kemudian Ibnu Sirin dan Qatadah. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah kita saum Arafah itu ikut wukuf di sana atau sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah yang ada di kitab? Ya. Ya. Karena kalau ikut wukuf di sana itu banyak masalahnya. Karena ada sebagian tempat terbitnya bulan itu berbeda-beda, sebagaimana terbitnya matahari berbeda-beda. Dan kita pun menetapkan bahwa di sini kita siang, di sana misalkan di Belanda lain malam. Masing-masing terbitnya matahari berbeda. Begitu juga dengan terbitnya bulan. Ya. Maka ini khilaf ya di kalangan para ulama, apakah harus sama dengan wukuf atau tidak. Kalau zaman dahulu sulit, bagaimana kita mengetahui di sana wukuf? Belum ada teknologi. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya saum Arafah itu saum pada hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah di negeri masing-masing. Dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya yaitu dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan Syalbani, Rasul bersabda,
as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudhuna. Saum itu di mana mayoritas kalian itu saum, dan beridul fitri yaitu di mana mayoritas kalian itu berbuka, yaitu idul fitri, dan idul adha itu hari di mana mayoritas kalian beridul adha, menyembelih. Dan kata Abu Isa At-Tirmidzi yang maksudnya maksud mayoritas kalian itu adalah pemerintah. Artinya kita harus ikut pemerintah. Sebagaimana dalam beliau menyebutkan ya, hadis ini. Wa fasara ba'du ahli ilm hadal hadis. Sebagian ahli ilmi menafsirkan hadis ini, faqala inna makna hada, sesungguhnya makna hal tersebut mengikuti mayoritas, yaitu anna sauma wal fitra ma'al jamaah wa udmin nas, ya, wa udomin nas, ya, udmin nas. Maknanya adalah dengan mayoritas kalian bahwa saum dan berbuka dan juga menyembelih itu bersama jamaah dan mayoritas manusia, yang dimaksud pemerintah. Jadi kita tidak mengikuti ormas. Seandainya ada ormas yang berbeda dengan pemerintah, yang harus kita ikuti siapa? Pemerintah. Jangan ikuti ormas, dia tidak berhak untuk itu. Masalah menentukan awal bulan, kapan mulai saum, kapan berbuka Idul Fitri, kapan Idul Adha, itu mengikuti pemerintah. Begitu juga dengan wukuf di Arafah, mengikuti hilal masing-masing. Ya. Ibnu Umar dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abkiru wa in ghumma alaikum faqdaru lahu. Jika kalian melihatnya, maksudnya melihat hilal, maka saumlah. Jika kalian melihat si hilal, maka berbukalah, Idul Fitri lah. Jika ya tertutup atas semua hilal, nggak kelihatan, faqduru lahu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30, baru kemudian besoknya itu masuk kepada Idul Fitri. Begitu juga dengan Idul Adha. Juga kisah tentang Quraib. Quraib itu diperintahkan oleh Ummu Fudail untuk melakukan satu urusan, pergi ke Syam, dan jarak antara Mekah ke Syam itu sekitar 1000 kilometer. Datanglah Quraib ke Syam, ya, di mana tempat Muawiyah di sana. Dia melihat hilal itu pada malam Jumat, artinya Kamis malam, ya, malam Jumat dia melihat hilal, sehingga Jumat itu dia saum. Ketika dia pulang di akhir bulan sampai ke Mekah, dia ditanya oleh Ibnu Abbas, kapan kalian melihat hilal? Kata dia, pada malam Jumat. Kemudian kata Ibnu Abbas, kami melihat hilal itu malam Sabtu. Artinya beda satu hari. Di Syam itu lebih dulu daripada di Mekah. Maka Quraib menganggap kalau itu harusnya sudah Idul Fitri, tapi kemudian Ibnu Abbas justru melengkapinya menjadi 30. Kata Ibnu Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabt fala nazalu nasumu hatta nukammila salasina au narahu. Tapi kami melihatnya di malam Sabtu hilalnya, maka kami terus melanjutkan saum sampai kami menggenapkan 30 hari atau kami melihat hilal. Kemudian ketika Quraib bertanya, kenapa engkau tidak mengikuti ru'yahnya penduduk Syam, yaitu ru'yahnya Muawiyah? Maka Ibnu Abbas menjawab, la hakada amarona Rasulullah SAW. Tidak,